Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak mendengar tentang berbagai cerita berkaitan dengan peninggalan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya kisah tentang baju burdah beliau, atau kisah tentang pedang beliau dan yang lainnya, seperti sisa rambut beliau SAW. Kita mendengar berbagai kisah tentang adanya peninggalan-peninggalan beliau tersebut di Mesir, serta kita juga mendengar bahwa peninggalan beliau ada yang tersimpan di Turki. Menelusuri kisah-kisah ini, kita akan menjelajahi masa untuk mengetahui setiap misteri dari peninggalan Rasulullah SAW tersebut. Di Masjid Al-Husain, Kairo di Mesir. Jika kita masuk ke Masjid Husain di Kairo, kita akan menyaksikan sebuah ruang peninggalan Rasulullah SAW. Ruang ini berisi beberapa peninggalan Rasulullah SAW. Tetapi bagaimanakah benda-benda tersebut bisa sampai di sana? Dari berbagai cerita yang ada, kita mendapati peninggalan-peninggalan ini dipindahkan ke Masjid Husain di kamar yang dibangun oleh Hadif Ahmad Hilmi II pada tahun 1893. Berbagai peninggalan Rasulullah SAW ini berada di makam Sultan Konsuh Al-Ghawri yang telah memindahkannya ke pemakamannya dari Masjid Sahib Bahauddin yang menghadap ke Sungai Nil di lingkungan Atharun Nabi di Kairo kuno. Di dalam ruangan kita akan melihat pedang Rasulullah SAW. Disebutkan dalam berbagai riwayat bahwa pedang tersebut dinamai dengan Saiful Adab yang berarti pedang tajam. Pedang tersebut telah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW oleh Sa'ad bin Ubadah dalam peristiwa Perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada Samak bin Kharsha atau Abu Dujana untuk menunjukkan kekuatan Islam dan umat Islam di hadapan kaum Quraisy. Di dalam ruangan kita juga akan menemukan potongan baju Nabi yang terdiri dari 3 potong kain. Potongan kain ini memiliki kisah yang indah, yaitu kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ketika munculnya fitnah setelah wafatnya Rasulullah SAW, Aisyah pun mengeluarkan baju Rasulullah SAW dan rambut beliau seraya berkata, "Ini baju dan rambut beliau belum usang, maka apakah agama beliau telah usang bagi kalian?" Demikian juga kita akan menemukan sisa-sisa tongkat Rasulullah SAW yang dikisahkan bahwa tongkat tersebut adalah yang beliau gunakan ketika memasuki Makkah. Beliau menggunakan tongkat tersebut dan mengarahkannya kepada berhala-berhala yang berada di sana dan menjatuhkan berhala-berhala itu. Beliau melakukan hal tersebut seraya membaca Wajah al-haq wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan. Setelah diteliti, tongkat tersebut berasal dari kayu syauhat, yaitu sejenis kayu cedar yang tumbuh di pegunungan Suriah pada awal era Islam. Bagian yang tersisa dari tongkat tersebut terlihat sudah sangat tua. Tongkat tersebut ditutupi dengan lapisan resin untuk melindunginya dari kerusakan atau pembusukan. Sedangkan lapisan logam yang menutup sebagian besar tongkat tersebut nampaknya terbuat dari perak yang berkualitas. Karena itulah tongkat itu dinamai dengan tongkat putih. Selain itu, ada pula peralatan celak Rasulullah SAW yang kita ketahui dari berbagai riwayat bahwasanya benda tersebut digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bercelak setiap harinya. Bagian cekung dari peralatan celak tersebut menyerupai sendok yang terbuat dari kuningan. Meskipun warnanya saat ini cenderung hitam dikarenakan faktor usia. Adapun bagian gagangnya telah dilapisi dengan perak, yang nampaknya lapisan perak itu ditambahkan belakangan. Selain itu, kita juga menemukan beberapa helai rambut yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dan jika kita merujuk kepada beberapa kitab hadis dan sirah, kita akan mendapati bahwa Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, menyimpan beberapa helai dari rambut beliau. Demikian pula Aisyah Ummul Mukminin juga menyimpan beberapa helai lainnya. Dari berbagai riwayat yang ada, kita juga mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW membagikan beberapa potong rambut beliau kepada para sahabat yang hadir ketika beliau mencukur rambutnya, dan kemudian Abu Talhah radhiyallahu anhu lah yang membagikannya kepada mereka. Oleh karena itu, tidak heran jika rambut peninggalan beliau ada yang panjang dan ada yang pendek. Semua peninggalan ini telah diawetkan dalam 4 kotak perak yang dibungkus dengan potongan sutra atlas hijau dengan benang emas dan perak. Di tempat itu, kita juga menemukan sebuah mushaf yang disebutkan bahwa mushaf tersebut ditulis tangan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terdiri dari 504 lembar kertas yang ditulis dengan tinta yang berwarna cenderung hitam. Tulisan mushaf tersebut berupa khot kufi sederhana yang huruf-hurufnya diberi titik berwarna merah dan hitam.
Peninggalan Rasulullah SAW lainnya di Istanbul. Di Masjid Fatih di Istanbul, Turki, para pengunjung juga akan dapat melihat beberapa peninggalan lain dari Rasulullah SAW, seperti baju beliau dan beberapa helai dari rambut jenggot beliau yang ditampakkan di masjid yang dianggap sebagai salah satu masjid bersejarah di kota Istanbul di Turki ini. Berkenaan dengan kisah bagaimana benda-benda ini bisa sampai di Istanbul, ada cerita panjang yang menyebutkan bahwa peninggalan-peninggalan tersebut sebelumnya berada di sebuah daerah yang dikenal dengan kota Athar Nabi di Mesir kuno. Kota tersebut dinamai dengan Athar Nabi karena kota itu menyimpan berbagai peninggalan Rasulullah SAW dan barang-barang pribadi beliau yang tersimpan di Mesir di sebuah masjid yang dinamai dengan nama Masjid Athar Nabi. Kota tersebut terletak di selatan Kairo, dan benda-benda tersebut senantiasa tersimpan di sana sampai datangnya periode penaklukan Utsmaniyah ke Mesir pada tahun 1571 Masehi. Setelah dinasti Utsmani menguasai Mesir dan kekalahan dinasti Mamalik pada pertempuran Marj-Dabik di tangan Sultan Salim I, dia pun menawan Khalifah Al-Mutawakkil Billah III ke Turki bersamaan dengan benda-benda peninggalan Rasulullah SAW yang juga dibawa ke Turki. Di Istanbul, Khalifah Al-Mutawakkil Billah sebelum wafatnya menyerahkan kekhalifahan kepada Sultan dinasti Utsmani, sebagaimana dia juga melepaskan peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW tersebut kepada dinasti Utsmani. Dari saat itu hingga hari ini, benda-benda peninggalan Rasulullah SAW tersebut senantiasa disimpan di istana yang dikenal dengan nama Istana Topkapi. Benda-benda peninggalan tersebut merupakan peninggalan-peninggalan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat di Masjid Husain di Kairo, Mesir, yang mencakup potongan tongkat Rasulullah SAW yang beliau gunakan untuk bersandar, pedang yang beliau gunakan untuk berjihad, serta peralatan celak lain yang juga beliau gunakan untuk bercelak. Kita juga akan menemukan sebuah botol wudhu dan batu tayamum Rasulullah SAW, serta sebuah wadah yang digunakan oleh Sahal bin Sa'ad untuk menuangkan air bagi Rasulullah SAW yang telah dilapisi perak. Begitu pula dengan cincin Rasulullah SAW yang terbuat dari batu kameleon merah yang terukir di atasnya kata Muhammad Rasulullah. Cincin tersebut sekaligus dipakai sebagai stempel yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menstempel surat-surat yang beliau kirim, dan diwarisi oleh Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau. Kita juga akan menemukan sebuah burdah yang berwarna hitam yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW. Burdah tersebut juga digunakan oleh Khalifah Abbasiyah untuk memberkahi para Sultan Mamalik. Burdah itu kemudian disimpan di ruang khusus di aula keempat istana. Begitu pula dengan surban Rasulullah SAW yang berwarna hitam. Di antara peninggalan lain yang terdapat di sana adalah sehelai rambut dari jenggot Rasulullah SAW dan beberapa helai rambut dari rambut kepala beliau, serta gigi Rasulullah SAW yang tanggal ketika peristiwa Perang Uhud, yang disimpan di sebuah wadah yang terbuat dari emas dan perak. Juga terdapat sebuah ukiran bekas pijakan kaki Rasulullah SAW yang terdapat di Qubatus Sakhrah setelah peristiwa Isra Mi'raj. Di tempat itu kita juga menemukan sebuah surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada Muqawqis, serta panji Rasulullah SAW yang berwarna merah yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib ketika menaklukkan Khaybar. Dinasti Utsmani kemudian menjahitnya di atas sebuah potongan kain sutra berwarna hijau, dan kemudian menjahit Asmaul Husna di atasnya, serta nama 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga menggunakan benang dari perak. Akan tetapi, tidak ada dasar yang kuat yang menunjukkan kebenaran bahwa peninggalan-peninggalan tersebut memang benar-benar dari Rasulullah SAW. Ahmad Taimur Basha dalam kitabnya Al-Atharun Nabawiyah setelah menyebutkan berbagai peninggalan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang berada di Konstantinopel atau Istanbul hari ini, dia berkata, sangat jelas bahwa peninggalan-peninggalan ini bisa saja benar, tetapi kita belum menemukan seorang pun dari ulama yang terpercaya yang membenarkan nisbat tersebut ataupun menafikannya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya. Tetapi sebagian peninggalan tersebut tidak kita pungkiri bahwa hati kita menyaksikannya, dan peninggalan-peninggalan tersebut dipenuhi dengan keraguan. Di antara hal yang menambah keraguan atas kebenaran hal tersebut adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Harith radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala amah wala syai'an illa baghlatahu al-bayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah." Setelah wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu dirham atau dinar pun, atau seorang budak pun baik laki-laki maupun perempuan, ataupun harta apapun kecuali bigol beliau yang berwarna putih dan senjata beliau,
serta tanah yang beliau sedekahkan. Hadis ini menunjukkan tentang sangat sedikitnya barang-barang yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Selain itu, berbagai riwayat yang sahih menyebutkan tentang hilangnya sebagian besar peninggalan Rasulullah SAW tersebut seiring berjalannya waktu, karena benda-benda tersebut memang hilang, atau karena peperangan, atau karena terjadinya fitnah, atau karena sebab lainnya. Contohnya adalah hilangnya burdah Rasulullah SAW di akhir masa dinasti Abbasiyah, ketika pasukan Tatar membakarnya saat mereka menyerang Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Begitu pula dengan hilangnya 2 sandal peninggalan Rasulullah SAW ketika terjadinya fitnah Timur Leng di Damaskus pada tahun 803 Hijriah. Kita juga mendapati sangat banyaknya klaim tentang keberadaan atau kepemilikan rambut yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW di berbagai negeri belakangan ini. Sampai-sampai disebutkan bahwa di Konstantinopel sendiri terdapat 43 helai rambut Rasulullah SAW pada tahun 1327 Hijriah. Kemudian 25 helai darinya dihadiahkan, sehingga hanya tersisa 18 helai. Oleh karena itu, pengarang kitab Al-Atharun Nabawiyah setelah menyebutkan beberapa riwayat tentang para sahabat yang mengharap berkah dari peninggalan rambut Rasulullah SAW, dia berkata, rambut peninggalan Rasulullah SAW yang memang benar berasal dari beliau, yang dimiliki oleh beberapa orang setelah itu, mereka dapatkan dari rambut yang dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Akan tetapi sangat sulit untuk mengetahui rambut yang benar dan yang palsu. Dari sini, klaim-klaim yang ada saat ini berkenaan dengan peninggalan Rasulullah SAW, baik di Turki ataupun di tempat lain, atau dimiliki oleh beberapa orang, tentu saja masih menyisakan keraguan yang perlu pembuktian akan kebenaran nisbat benda-benda tersebut kepada Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana mungkin hal tersebut bisa dibuktikan? Terlebih dengan telah lewatnya masa lebih dari 14 abad dari keberadaan benda-benda tersebut, serta kemungkinan akan adanya kedustaan tentang klaim nisbat benda-benda itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana pula kita menemukan banyak hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW oleh banyak orang dengan latar belakang bermacam-macam. Oleh karena itu, saat ini cara yang paling utama untuk mengharap berkah dari Rasulullah SAW adalah dengan cara mengikuti ilmu dan sunnah yang beliau tinggalkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.